Dari Rizky Maheswara. Ya. Ya, Bu Ila. Iya. Oke, saya coba bacakan biodatanya. Nama Rizky Maheswara, tempat tanggal lahir Pontianak 15 Mei 1986. Jabatan pengembang kurikulum dengan pangkat golongan penata muda. Lembaganya atau tempat lembaganya adalah di Universitas Indonesia. Alamatnya di Margonda Raya, Depok. Sedangkan alamat tinggalnya ternyata dekat sekali, ada dekat dengan Kebun Jeruk artinya ya. Di sini di Jalan Kembangan Abadi, Kembangan, Jakarta Barat. Betulkah Bu Kiki? Betul, Bu. Oke. Nah, materi kita adalah tentang kebijakan kurikulum Merdeka PAUD dan implementasinya yang akan dimulai dari pagi ini hingga nanti jam 11.30. Ya. Dan kepada teman-teman semuanya, ayah bunda, semua peserta untuk kelas 1 dan kelas 2, mohon kiranya untuk nanti aktif mengikuti kegiatan ini dan untuk tahap pertamanya coba saya ingin melihat keaktifan daripada bunda-bunda semuanya, ayah bunda semuanya untuk membuka kameranya. Itu pertanda Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian sudah on, sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita. Jadi mohon dengan hormat untuk aktif karena ini sangat penting sekali terkait dengan tugas keseharian daripada Ayah Bunda sekalian. Maka itu mohon untuk tidak hanya menaruh akun saja dan ditinggal kemana-mana atau diabaikan saja. Jadi mohon keaktifannya juga karena keaktifan daripada ayah bunda sekalian itu dinilai oleh admin dan ini juga akan mempengaruhi daripada nilai dan kelulusan daripada ayah bunda sekalian. Dan selanjutnya sekiranya saya tidak perlu perpanjang lebar untuk berkata-kata, untuk menghemat waktu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bunda Kiki untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ila. Ya, sama-sama. Ya. Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Dan saya mohon maaf dulu sebelumnya ya, kelas 1 dan kelas 2-nya jadi harus digabung untuk penyesuaian jadwal. Semoga tidak mengurangi informasi dan nanti silakan mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut ya bisa kita diskusikan setelah pemaparan. Oke, saya izin untuk langsung share screen. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, alhamdulillah, clear, bagus. Terdengar Ibu. Bunda, jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sebentar, saya butuh waktu untuk membuka. Karena banyak dokumen yang dibuka, jadi mesti di. Oke. Ya, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu hasil share screen-nya? Sudah. Ya, Bu, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Oke. Ya, baik, yang ini dari saya memang nanti materi pengantar saja berarti ya Bapak Ibu, bahwa kebijakan awal gitu ya ketika Bapak Ibu satuannya itu ingin melaksanakan kurikulum merdeka gitu, atau misalnya jika ada yang sudah bisa melihat kembali gitu ya, apakah acuan-acuan yang sudah dilaksanakan selama ini memang berdasarkan regulasi yang terupdate gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah, baik. Jadi ketika berbicara kurikulum Merdeka PAUD gitu ya, kita ingin menguatkan peran dari institusi PAUD itu sendiri, Bapak Ibu. Penguatan dari kurikulum sebelumnya bahwa PAUD itu adalah masa yang penting gitu untuk dilalui oleh anak-anak. Bahwa PAUD ini relevan untuk membantu anak dia lebih siap
untuk menjadi seorang pembelajar, kemudian dia melanjutkan ke tingkat selanjutnya gitu ya, ke jenjang selanjutnya gitu. Jadi perlu adanya pastinya pembekalan-pembekalan yang ada di PAUD gitu ya, kemampuan-kemampuan yang membuat dia mudah transisinya ketika dia mulai ke pendidikan formal gitu, SD. Nah, di sini terutama memang yang ingin kami kuatkan sekali lagi adalah peran dari pendidik PAUD gitu ya, bukan sebagai pengasuh, bukan sebagai perawat saja, tapi adalah seorang pendidik gitu. Jadi memang ada kemampuan-kemampuan yang ditransfer atau dieksplorasi dari anak-anak ini gitu. Jadi sehingga kegiatannya nanti akan perlu sangat bertujuan gitu. Dan adalah pijakan awal mereka gitu ya untuk mengenal yang namanya belajar yang menyenangkan itu seperti apa sih gitu. Apa hal-hal yang membuat mereka jadi salah satu sebenarnya kan bentuk kesiapan mereka untuk siap belajar jenjang selanjutnya itu kan adalah keinginan, kesenangan untuk belajar. Punya perasaan positif terhadap belajar. Nah, berarti seperti apa nih yang bisa dikembangkan di PAUD sehingga perasaan positif dia itu sudah muncul gitu dari awal, dan juga kesiapan yang namanya kesiapan belajar berarti kita berbicara tentang kesiapan motorik gitu ya, kemudian sosial emosional gitu, kemudian juga kemampuan komunikasi gitu. Nah, inilah yang akan diperkuat gitu di dalam kurikulum Merdeka. Jadi pijakan pertama, anak di dunia pendidikan dan titik awal perjalanannya dalam berkembang dan berperan di komunitas, negara, dan dunia. Oke. Nah, mengapa kemudian perlu kurikulum Merdeka di PAUD? Itu ya tadi berbicara tentang kegiatan yang bermakna sebagai proses belajar gitu, bahwa hal-hal yang anak PAUD pelajari itu kita lihat lagi, kita refleksikan lagi bagaimana agar memastikan kegiatan yang dilaksanakan itu adalah kegiatan yang bermakna, bukan hanya mengisi waktu gitu ya anak-anak, tapi memang ada kemampuan yang ingin dibangun di dalam kegiatan tersebut gitu. Dan dia punya makna langsung ke peserta didik. Kemudian menguatkan relevansi PAUD tadi ya sebagai fase fondasi, sebagai fase yang penting untuk dialami oleh anak. Lalu menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. Jadi bukan hanya calistung gitu ya, karena calistung itu kan masih sangat sempit ya Bapak Ibu terkait apa kemampuan calistung itu, dia merupakan kemampuan mekanis gitu ya, kemampuan mekanis orang bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung gitu. Tapi ketika orang membaca belum tentu dia bisa memahami apa sih maksud bacaan. Ketika dia menulis dia belum tentu paham apa yang dia tulis. Nah, sehingga perlu lebih besar dari itu gitu. Nah, disinilah kemampuan literasi numerasi yang akan dibangun. Nah, ini nanti akan lebih jelasnya gitu ya, dapat melihat pada peraturan-peraturan nanti yang menjadi standar kompetensi lulusan. Nanti kita akan sampai ke sana. Kemudian adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka, bahwa adanya isu-isu prioritas nasional yang kemudian kita minta dimasukkan ke dalam hal pembelajaran di satuan pendidikan. Itu ada kegiatan proyek yang isinya itu adalah anak-anak dapat mengenal, kemudian mencoba memberikan alternatif solusi terhadap isu-isu yang ada di lingkungan sekitarnya, isu-isu urgent yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi ini harapannya memang nanti akan sangat kontekstual dan kaya tadi ya, kegiatan yang bermakna yang disebutkan tadi. Kemudian memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Nah, tadi di sini ya harapannya kurikulum ini dapat membantu guru untuk mengembangkan kreasinya gitu ya, seluas mungkin, sedalam mungkin gitu ya, dengan memang acuannya sudah jelas gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan berbicara tentang acuan apa saja gitu ya, apa saja yang menjadi acuan, lalu apa saja yang kemudian bisa menjadi ruang kemerdekaan dari Bapak Ibu semua. Kemudian menguatkan kemampuan Bapak Ibu, guru atau pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal yang menggambarkan kondisi dan minat anak. Nah, jadi memang yang ingin sekali lagi kita kuatkan bahwa pembelajaran ini perlu sesuai dengan konteks kebutuhan anaknya, konteks minat anak. Nah, ini nanti dalam implementasinya misalnya perlu sekali adanya asesmen awal. Asesmen awal ini adalah
untuk mengetahui sejauh mana kesiapan anak untuk belajar setiap dia mau belajar misalnya topik tertentu atau misalnya tujuan pembelajaran tertentu gitu. Jadi tadi penekanan pada asesmen awal gitu ya, guru, pendidik, Bapak Ibu mengetahui bagaimana kesiapan awal si anaknya nih, peserta didiknya gitu. Apakah dia sudah siap dalam mempelajari suatu tema tertentu gitu kan, atau ketujuan pembelajaran tertentu. Nah, kemudian menguatkan juga peran orang tua sebagai mitra satuan pendidikan. Oke, di sini juga kita ingin kuatkan gitu ya, bahwa orang tua itu adalah mitra, bahwa orang tua ini merupakan sumber informasi dan juga penguat penyelaras gitu ya tentang apa yang diajarkan di sekolah gitu ya, agar nanti selaras dengan yang dilakukan di rumah. Nah, jadi nanti akan banyak bentuk-bentuk kemitraan dengan orang tua yang memang di kurikulum sebelumnya sudah dilaksanakan gitu, kita perkuat kembali. Oke. Nah, jadi untuk karakteristik kurikulum Merdeka pada PAUD gitu ya. Jadi untuk tahun pertama kurikulum Merdeka itu hanya untuk peserta didik usia 5 sampai 6 tahun atau biasanya di TKB ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi memang implementasian ini bertahap untuk 1 tahun dulu gitu ya. Baru nanti kemudian ketika Bapak Ibu satuan yang melaksanakan di tahun kedua, maka nanti silakan dia menuju ke bawahnya, misalnya mungkin ke TKA gitu, baru nanti KB-nya. Atau memang sebenarnya bagi satuan yang memang ingin langsung gitu ya menerapkan itu juga bisa, tapi tadi perlu pastinya menyiapkan perangkat-perangkat gitu ya, kira-kira hal-hal yang dapat membantu Bapak Ibu melaksanakan secara utuh gitu, mulai dari misalnya dari usia KB-nya. Tapi tadi ya untuk tahun pertama sebenarnya cukup hanya bisa didik usia 5 sampai 6 tahun. Dan ketika melaksanakan kurikulum Merdeka ini memang sampai tahun ini dan memang setahu saya sampai tahun depan itu perlu mendaftar dulu ya Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta langsung Bapak Ibu satuan yang melaksanakan kurikulum Merdeka, saya mau melaksanakan nih langsung gitu ya, tidak. Tapi perlu ada pendaftaran dulu untuk tahun ini memang sudah ditutup ya, sudah ditetapkan satuan-satuannya gitu. Jadi kalau yang sekarang itu dibagi ada yang sekolah penggerak gitu ya, memang dia adalah sekolah yang satuan yang dirintis gitu ya untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini dengan ada pendampingan yang memang lebih fokus. Tapi ada juga satuan yang melaksanakan secara mandiri. Jadi ada 3 pilihan gitu ya, mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi. Untuk satuan mandiri belajar itu yang dilaksanakan masih K13, tapi mempelajari dulu dokumen-dokumen gitu ya, kemudian panduan-panduan yang ada di kurikulum Merdeka gitu ya, lalu membuat penyesuaian-penyesuaian sudah dapat dilakukan, misalnya untuk melaksanakan prinsip pembelajaran dan asesmen, melaksanakan asesmen awal, kemudian kegiatan berbasis proyek gitu ya untuk penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, itu sudah bisa dilakukan, tapi untuk mandiri belajar ya itu memang masih memakai kurikulum 2013 sehingga nanti misalnya implikasinya kan beda dengan yang kemudian satuan yang melaksanakan secara mandiri berubah dan berbagi. Mandiri berubah dan berbagi ini yang sudah secara official itu melaksanakan kurikulum Merdeka. Konsekuensinya apa? Berarti perlu membuat kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau di K13 dikenalnya KTSP gitu ya. Lalu kemudian membuat rencana pembelajaran. Nah, ini baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu perencanaan pembelajarannya sama faktor minimalnya gitu. Jadi aspek minimalnya itu sama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tetap harus terdaftar dulu gitu untuk melaksanakan, dan kalau misalnya memang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, maka sebenarnya berarti belum wajib membuat dokumen seperti KOSP gitu ya. Tapi tetap rencana pembelajaran mau di K13 maupun kurikulum Merdeka tetap harus dilaksanakan untuk dilaksanakan. Oke, lalu acuan pembelajaran dan asesmen adalah capaian pembelajaran, bukan STPPA. Nah, di sini jadi tolong dibedakan antara STPPA itu adalah acuan penyelenggaraan layanan PAUD. Jadi secara keseluruhan layanan apa saja yang ada di PAUD gitu ya, termasuk layanan pembelajaran, maka mengacunya pada STPPA. Tapi kalau untuk nih Bapak Ibu yang
akan melaksanakan kurikulum merdeka gitu ya untuk sehari-harinya ketika merancang pembelajaran, maka yang dilihat adalah dokumen yang namanya capaian pembelajaran. Nanti apa itu capaian pembelajaran kita akan sampai ke sana. Nah, intisari dari kegiatan pembelajaran di PAUD adalah merdeka belajar, merdeka bermain gitu. Jadi kegiatan yang dipilih harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kemudian struktur kurikulum merdekanya terdiri dari pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, nah ini adalah ringkasan dari untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka persyaratan-peraturan apa saja yang perlu dipelajari. Nah, ini mohon disimak ya Bapak Ibu gitu, tolong dipelajari gitu. Ketika Bapak Ibu satuannya belum melaksanakan kurikulum merdeka, maka tolong dipelajari dulu regulasi-regulasi ini. Bagi yang sudah, tolong dilihat kembali apakah saya sudah update dengan peraturan ini satuan saya. Oke, nah di sini jadi ada Permendikbudristek nomor 5, ini terkait standar kompetensi lulusan. Jadi semua satuan dan jenjang ada di sini dari PAUD sampai jenjang pendidikan dasar dan menengah gitu ya. Lalu ada standar isi. Dan di sini baik kurikulum 2013 maupun kurikulum merdeka ini mengacu pada Permendikbud ini nomor 5 dan 7, standar kompetensi lulusan dan standar isi. Gitu. Lalu ada Permendikbudristek nomor 262. Nah, ini di sini kalau Bapak Ibu yang sudah memang melaksanakan kurikulum merdeka, maka silakan melihat Kepmendikbud ini, nomor 262. Nah, sedangkan kalau tadi yang terkait standar kompetensi, lulusan standar isi itu berlaku untuk semua kurikulum. Ya, lalu tadi yang terkait sebelumnya ya ketika berbicara acuan pembelajaran asesmen sehari-hari itu adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah kemampuan yang akan diharapkan tercapai oleh anak-anak ketika dia selesai di PAUD. Jadi begitu dia lulus PAUD, harapannya ya boleh tolong di mute dulu Bu Kasina ya, atau boleh host atau moderator membantu saya mute. Oke, baik. Dari berikutnya ya tadi ya di sini keputusan Kepala Beskap nomor 33, di sini Bapak Ibu dapat mempelajari apa itu capaian pembelajaran. Di sini dia mulai dari jenjang PAUD sampai SD, SMP, SMA, SMK itu ada di sana. Kenapa kemudian digabungkan dalam satu ini Bapak Ibu gitu untuk tadi melihat keselarasan gitu ya Bapak Ibu agar terlihat bahwa ini semua yang di kurikulum yang dilaksanakan itu semuanya selaras gitu ya, terutama misalnya dari PAUD ke SD gitu, bahwa ini adalah capaian pembelajaran PAUD dan ketika dilihat di capaian pembelajaran untuk SD-nya sebenarnya memang sudah selaras, sangat nyambung apa yang diharapkan dipelajari di PAUD dengan yang ada di SD gitu. Jadi harapannya tidak ada lagi gitu ya Bapak Ibu yang mikir wah kok yang diajarkan di PAUD dan SD berbeda ya gitu, ketika di PAUD tidak harus bisa membaca tapi tiba-tiba di SD jadi harus bisa gitu. Padahal sudah ada PP-nya dan ini juga akan ada surat edarannya lagi gitu ya Bapak Ibu untuk sebagai reminder bahwa baca tulis hitung atau kemampuan membaca itu bukanlah prasyarat untuk masuk SD. Ya, jadi tidak ada yang namanya tes itu untuk masuk SD anak harus bisa membaca. Tidak ada. Jadi tolong kalau misalnya ada praktek-praktek seperti itu, maka itu adalah malpraktek istilahnya. Karena dari pusat tidak pernah ada tes yang mengharuskan ketika untuk PAUD dia sudah ingin ke SD, kemudian harus ada tes membaca gitu, tidak ada. Tapi yang perlu disiapkan di PAUD-nya apa? Pastinya kemampuan menuju ke sana gitu. Nah, ini kemampuan ini ada nanti tertuang di dalam capaian pembelajaran itu gitu. Apa sih yang diharapkan dibangun di PAUD, yaitu kesenangan belajar, sikap positif terhadap belajar, kemudian kesiapan untuk menuju ke pendidikan selanjutnya gitu. Nah, itu yang dilakukan gitu ya, bukan kemampuan-kemampuan mekanis. Ya, lalu untuk tadi sebagai salah satu karakteristik kurikulum merdeka gitu ya, ada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Nah, ini untuk melihat apa sih yang perlu dibangun gitu ya. Misalnya membuat tujuan proyeknya, lalu misalnya dalam dimensi profil pelajar Pancasila gitu ya, salah satunya adalah mandiri, benar, kritis gitu ya, yang paling utamanya pastinya ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia gitu. Nah, itu sebenarnya bagaimana mandiri yang diharapkan di PAUD itu seperti apa? Kalau yang di SD seperti apa? Nah, silakan melihat di sini keputusan Kepala Beskap nomor 9. Saya izin stop share dulu. Enggak ditutup kamera. Iya, Bapak Ibu mohon di mute dulu ya. Makanya saya mau bikin surat ininya. Kan ada surat izinnya tuh. Mau bikin 2 atau 1 jadi ya. Oke, ya saya. Apakah terlihat nih Bapak Ibu ada saya sedang share screen untuk website gitu ya, sebuah website kurikulum. Di sini ada kurikulum.kemdikbud.go.id. Terlihat Ibu. Lihat, Bapak Ibu. Ibu. Silakan dilihat ya. Di sini ada kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu silakan ke bagian unduhan. Ini adalah website resminya Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Ya, jadi untuk segala macam informasi regulasi yang terupdate ini akan kami muat di sini. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mendownload regulasi, mempelajari regulasi, panduan-panduan itu ada di sini. Nah, ini misalnya standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu, memang untuk tahun ini yang keluar baru ada 4 yang terkait kurikulum, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Nah, ini baik kurikulum Merdeka maupun K13 itu melihat keempat standar ini gitu. Jadi kalau misalnya dibuka gitu ya Bapak Ibu bisa terlihat bahwa di sini standar untuk semua satuan dan jenjang itu ada. Oke, nah lalu bisa dilihat di sini bahwa standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, gitu ya. Nah kalau ditanya, kok Mbak Kiki kok ada standar kompetensi lulusan ya di PAUD ya? Di sini dimaksudkan memang sebagai STPPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak gitu ya, tapi bukan yang seperti di Permendikbud 137. Nah, cuma ini ada 8 capaian perkembangan di sini. Nah, inilah untuk semua acuan program layanan yang ada di PAUD, silakan melihat tujuannya itu untuk mencapai 8 capaian perkembangan ini. Ya, nanti tolong dipelajari lebih lagi ya Bapak Ibu, mana percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Lalu juga menilai identitas diri, emosi, lalu menghargai kebiasaan dan aturan yang berlaku, punya daya imajinasi dan kreativitas. Nah, ini kemudian terkait bernalar, berpikir kritisnya gitu ya. Lalu ini kemampuan literasinya, yang H ini kemampuan numerasinya gitu. Nah, ini nanti dia akan dijabarkan lebih lanjut gitu ya di standar isi gitu. Jadi nanti silakan dipelajari. Nah, lalu setelah Bapak Ibu mempelajari tentang standarnya, nah tolong lalu di sini ada silakan ke regulasi kurikulum Merdeka, lalu buka yang ini. Keputusan Mendikbudristek nomor 262 nih Bapak Ibu yang ingin tahu gitu ya, baik satuan PAUD sampai ke kakak-kakaknya ini dia informasi tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka ada di sini. 262 nanti menceritakan strukturnya, kemudian apa yang diharapkan gitu ya dalam pelaksanaan kurikulum Merdekanya ada di sini. Lalu tadi untuk capaian pembelajaran ini tadi ya, dia adalah ketika Bapak Ibu menyerancang pembelajaran sehari-hari, nah acuannya ini adalah capaian pembelajaran. Jadi tadi tolong dibedakan ya, STPPA itu adalah acuan pelayanan, jadi secara keseluruhan, termasuk pembelajaran, termasuk kurikulum. Tapi kalau untuk yang khusus kurikulum dan pembelajarannya, untuk pembelajaran sehari-hari, maka yang dilihat adalah capaian pembelajaran. Oke, lalu di sini juga ada keputusan Kepala Beskap nomor 33. Nah, terkait kalau Bapak Ibu ingin tahu gitu ya lebih dalam tentang apa sih maksudnya profil pelajar Pancasila, nah itu silakan membaca di keputusan Kepala Beskap nomor 33. Nah, kemudian juga ada lagi
panduan-panduan. Nah, di sini harapannya Bapak Ibu yang melaksanakan kurikulum Merdeka setelah membaca regulasi ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih tentang bagaimana sih implementasi di satuan gitu ya, seperti apa yang diharapkan berubah gitu ya dalam kurikulum Merdeka itu, silakan dapat mempelajari panduan-panduan ini. Tapi mohon diingat kembali ya Bapak Ibu, kalau yang berupa ketetapan itu dia simpelnya ada nomornya. Inilah acuan-acuan yang istilahnya wajib gitu ya, seperti capaian pembelajaran, kemudian juga di atasnya lagi standar nasional gitu. Tapi kalau yang namanya sudah panduan ini adalah inspirasi, bantuan untuk Bapak Ibu semua, sehingga tidak perlu diikuti secara plek-plek gitu ya, tapi berupa inspirasi untuk Bapak Ibu saja gitu. Prinsip-prinsipnya yang dipelajari. Nah, yang dijadikan acuan ketetapan adalah ini, dia tadi standar nasionalnya, kemudian juga capaian pembelajaran dan dimensi keputusan Kepala Badan nomor 33 tadi yang tentang dimensi, elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Oke, saya kembali share screen yang tadi. Ya, nah di sini kita masuk ke struktur kurikulum. Jadi dalam kurikulum Merdeka dari satuan PAUD sampai ke jenjang kakak-kakaknya ini struktur kurikulum terdiri dari dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler. Kok ada intrakurikuler ya istilahnya Mbak Kiki gitu. Jadi intrakurikuler ini di sini kalau sebelumnya istilahnya pokoknya memang di PAUD itu ya kegiatannya untuk mencapai KIKD-nya gitu ya pembelajarannya. Nah, di sini ya kegiatan yang untuk mengacu pada capaian pembelajaran gitu ya. Jadi untuk ketika dalam pembelajaran gitu yang kemudian dibuatlah tujuan-tujuan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran itu kita namakan intrakurikuler. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini adalah kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Dia bentuknya adalah kegiatan berproyek, gitu ya Bapak Ibu, di luar dari intrakurikuler. Gitu. Jadi perlu dia adanya alokasi khusus gitu. Nah, di sini misalnya bagaimana misalnya membedakannya. Nah, ini kan untuk alokasi waktu ya Bapak Ibu masih 900 menit per minggu ya paling sedikit. Gitu. Jadi dari usia pokoknya dari usia 4 sampai 6 gitu ya, walaupun misalnya baru melaksanakan nanti di TKB tadi, tapi tidak kurang dari 900 menit per minggu gitu. Jadi itu paling sedikit. Nah, 900 menit per minggu ini isinya apa? Itu tadi kegiatan-kegiatan yang untuk mencapai capaian pembelajaran dan juga ada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya dalam satu semester ya Bapak Ibu kemudian kan dari si capaian pembelajaran itu istilahnya tadi ya harapannya anak itu belajar dia bisa apa? Itu dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Kemampuan apa yang perlu dibangun di PAUD itu adalah rumusan capaian pembelajaran. Nah, rumusan capaian pembelajaran itu Bapak Ibu tolong nanti dibuat menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi dia perlu diolah lagi si capaian pembelajaran ini tidak bisa langsung plek gitu ya. Begitu saja, tapi dia perlu dikontekskan lagi gitu ya, dibuat menjadi tujuan pembelajaran. Dibuatnya ya tadi ketika membuat capaian pembelajaran ke tujuan pembelajaran itu perlu ada konteksnya sudah dari satuan Bapak Ibu, kemudian visi misi, karakteristik satuan Bapak Ibu seperti apa itu nanti akan berbeda gitu ya. Makanya nanti bagaimana cara mencapai capaian pembelajaran itu setiap satuan diharapkan berbeda-beda. Nah, ini juga misalnya tadi ya dalam satu semester Bapak Ibu kemudian sudah membuat tujuan-tujuan pembelajaran, lalu tujuan pembelajaran ini akan dibungkus dengan misalnya dalam satu semester 4 tema, 5 tema gitu ya, atau topik. Nah, itu misalnya dibuat satu tema, misalnya rencananya 1 bulan gitu ya. Nah, nanti si proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya ini, dia juga perlu ada alokasi khusus. Jadi misal dalam satu semester itu ada kegiatan untuk intranya, ada juga kegiatan untuk proyek. Dan itu perlu tertulis nanti di dokumen kurikulum operasionalnya.
di dokumen kurikulum operasional itu dituliskan, misalnya tadi ya, untuk tema-tema intranya itu berapa lama gitu ya, misalnya satu tema. Lalu kegiatan proyeknya berapa lama gitu. Nah itu misalnya durasinya bisa 2 minggu, bisa 1 bulan gitu. Nah itu nanti tergantung tadi dari satuan, tapi perlu dituliskan gitu. Perlu jelas satuan ini membagi kegiatan intra dan proyeknya itu seperti apa. Nah, kalau satuan yang punya kegiatan ekstra, jadi mohon jangan digunakan waktu dari 900 menit itu ya, tapi gunakanlah 900 menitnya untuk intra dan juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini jika ingin memasukkan muatan lokal gitu ya, maksudnya mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran, ini maksudnya mengintegrasikan ke dalam, silakan bisa integrasikan ke dalam topik tema gitu ya. Lalu tema intranya, atau juga mau dimasukkan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila bisa gitu, atau memang tadi ada memang muatan tersendiri khusus gitu ya untuk muatan lokalnya. Di hari tertentu atau jam tertentu itu juga silakan. Ini tadi ya yang bisa sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jadi tadi struktur yang untuk lengkapnya, strukturnya Bapak Ibu tadi dapat dilihat di Kemendikbudristek nomor 262 ya, tahun 2022. Yang diberikan di situ hanyalah struktur minimal. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan muatan lokal itu sangat kita welcome sekali. Oke, lalu ini tadi ringkasannya gitu ya, bahwa jam belajarnya 900 menit per minggu, paling sedikit gitu ya, atau 180 menit. Ini juga silakan bisa bisa diatur waktunya, tidak harus per 5 hari, dalam setiap hari itu jamnya sama gitu, tergantung sesuai kebutuhan juga. Lalu di sini untuk kegiatan pembelajarannya ada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dia isinya ada dibagi lagi dalam 3 elemen namanya. Kita namakan elemen itu seperti aspek-aspeknya. Dia tuh memuat apa saja sih? Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti, lalu jati diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, ini adalah masing-masing dari 3 ini nanti dia punya narasinya tersendiri nih. Apa sih yang diharapkan dari nilai agama budi pekertinya, anak PAUD, kemudian jati dirinya seperti apa, lalu ini dasar-dasar bidang pengetahuan ini apa saja yang diharapkan gitu. Lalu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, saya nggak apa-apa, mohon izin back and forth ya Bapak Ibu nanti biar lebih kebayang. Saya sambil berbicara capaian pembelajaran, mumpung kita lagi berbicara capaian pembelajaran, saya tunjukkan sedikit gitu ya bagi yang belum pernah melihat seperti apa capaian pembelajaran. Nah, jadi ini ya, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fasenya. Kalau di PAUD fasenya itu 1, kita namakan fase fondasi. Nah, lalu untuk pendidikan dasar dan menengah, CP itu disusun untuk setiap mata pelajaran. Nah, itu nanti untuk SD-nya itu ada 3 fase. Fase A itu kelas 1 dan 2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, fase C itu kelas 5 dan 6 SD. Fase D itu untuk SMP, fase E itu untuk SMA kelas 10, fase F SMA kelas 11 dan 12. Kenapa dibagi kelas 10 pisah dengan kelas 11 dan 12? Karena kelas 10 itu dia bentuk mata pelajarannya masih umum gitu ya, belum sampai ke peminatan mata pelajaran yang lebih banyak gitu. Jadi seperti extension dari SMP. Nah, sedangkan kalau untuk di kelas 11-12 itu sudah pemilihan mata pelajaran yang bisa lebih dalam lagi gitu. Sorry Bapak Ibu, ini saya oke. Mau izin, nggak kelihatan. Ya, oke. Nah, di sini ini adalah bunyi capaian pembelajaran di PAUD. Bahwa pada akhir fase fondasi tadi ya, pada saat anak selesai di PAUD, dia menunjukkan kegemaran memperhatikan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap diri, dasar-dasar kemampuan literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa,
dan seni untuk membangun. Nah, ini fungsinya apa untuk bisa apa? Untuk membangun sikap positif terhadap belajar dan kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Jadi untuk mencoba memahaminya, lihat yang ini aja dulu, Bapak Ibu. Untuk apa gitu ya. Jadi kemampuan ini untuk apa? Yaitu untuk membangun sikap positif terhadap belajar. Berarti pembelajarannya itu wajib sekali yang memang menyenangkan untuk anak gitu ya, yang membuat mereka ingin lebih tahu tentang dunia sekitarnya gitu, yang membuat dia jadi ada tumbuh kesenangan untuk belajar gitu. Lalu kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar ya. Berarti kira-kira apa terkait kemampuan-kemampuan kognitif, kematangan kognitif sesuai usianya, kemudian kematangan emosi, lalu kemauan untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, di sini di dalam aspeknya yang lebih detail ada dibagi di dalam nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, jadi ini kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasarnya dan sikap positif terhadap belajar dibagi di dalam 3 hal ini ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kan bisa dilihat ya bahwa bunyi capaiannya itu cukup general. Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal memperhatikan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap diri dan rasa syukur pada Tuhan. Nah, berarti nanti bisa berbeda nih kan, kita membuka agar semua daerah ini bisa memasukkan ciri khas daerah yang memang punya karakteristik tertentu di Sumba di Sumba gitu ya, beda dengan kemudian yang ada di Serang gitu ya, pastinya apa isu kebersihannya, mau dari mana topiknya yang cocok, yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Lalu tentang keselamatan diri mungkin beda gitu ya, apa yang di daerah yang memang misalnya unsur patriarkinya besar gitu ya, misalnya ketika untuk bentuk hukuman fisik terhadap anak itu dinilai lebih wajar dibanding dengan daerah lain. Pasti nah itu harapannya disesuaikan gitu ya, bahwa keselamatan diri yang memang urgent dilakukan di satu daerah itu pasti berbeda dengan bentuk keselamatan diri gitu yang perlu distimulasi di daerah lain gitu. Makanya kita buka di sini, kita tidak membicarakan tentang materi atau pendekatan, tapi intinya kemampuan apa yang perlu dibangun. Begitu juga ini untuk jati diri terkait dengan pengembangan diri anak gitu ya. Bagaimana agar dia lebih bisa siap belajar, misalnya seperti regulasi emosi gitu ya. Kemudian dapat menyesuaikan dengan aturan gitu. Lalu dia dapat mengembangkan ngegeraknya dia untuk pengembangan diri. Nah, kalau dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni ini terkait dengan kemampuan dasar bidang-bidang keilmuan, literasi, numerasi, sains, kemudian teknologi, tentang seni gitu ya, tadi sesuai dengan judul-judulnya gitu. Jadi kemampuan-kemampuan dasarnya. Oke, nah itu gambaran terkait capaian pembelajaran. Lalu berikutnya untuk gambaran tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti saya pastikan akan lebih detail ya dibahas di sesi-sesi selanjutnya. Gitu. Tapi perlu dibedakan bahwa untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu temanya memang khusus, sudah ada tema yang ditetapkan oleh pemerintah. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nih di Kepmen nomor 262 tahun 2022 tadi ya, tentang kurikulum merdeka, itu apa tema yang ditetapkan. Sedangkan kalau untuk intrakurikulernya Bapak Ibu itu temanya bebas, silahkan mengembangkan temanya sendiri. Jadi tadi ya mohon diingat bahwa ketika berbicara merancang pembelajaran yang yang untuk menuju capaian pembelajaran gitu. Nah, maka yang dilihat adalah si capaian pembelajaran tadi yang tadi baru saya tayangkan. Sedangkan kalau untuk mengembangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka yang dilihat itu adalah keputusan Kepala Badan nomor 9 tadi. Jadi beda tujuan langsungnya. Kalau profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang mau dibangun adalah ini, Bapak Ibu langsung. Nih, jadi kegiatan proyeknya nanti harapannya dapat membangun 6 kemampuan ini.
beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, mandiri, bernafas, beriman global, bergotong royong, kreatif. Gitu. Sedangkan dan ini adalah ada tema yang sudah ditetapkan. Tapi ini adalah tema besar yang nanti Bapak Ibu tolong silakan dikontekskan kembali ke satuannya. Terkait aku sayang bumi. Nah, itu kan bisa sangat luas ya apa yang bisa dilakukan, bagaimana menunjukkan kecintaan terhadap dunia gitu ya pada bumi gitu. Silakan gitu. Nah, ini kalau saya lihat sekarang tuh topiknya sama sampah semua ya, karena contoh proyeknya itu sampah. Jadi tolong silakan kembangkan yang lain yang sesuai dengan satuan. Bapaknya mah nggak pernah Mas ngajakin kemana-mana. Kalau Satuan. bukan saya yang ngajak tuh, jangan harap. Tolong di mute dulu ya Bu Verti ya. Kemudian tema selanjutnya adalah Aku Cinta Indonesia gitu ya. Nah ini jadi dia nyambung dengan tema yang di Dasmen. Jadi di Dasmen itu temanya ada gaya hidup berkelanjutan dari tema kearifan lokal gitu. Tapi sebenarnya intinya sama. Aku Cinta Indonesia itu mengeksplorasi tentang kearifan lokal. Berarti ini yang sangat perlu nih kekayaan dan konteks dari daerah masing-masing. Lalu tema berikutnya adalah Kita Semua Bersaudara, itu dari maksudnya tema Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, mempromosikan perdamaian, membiasakan anak terhadap perbedaan, kemudian imajinasi dan kreativitasku, itu dari tema Berrekayasa dan Berteknologi. Jadi ini ada 4 tema untuk proyek muatan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, silakan dikembangkan seluas-luasnya sesuai dengan visi, misi, karakteristik satuan. Sedangkan untuk intranya tadi ya, untuk mencapai capaian pembelajaran, silakan topiknya itu dibebaskan, temanya dibebaskan mau menggunakan apa saja. Dan kami tidak sampai sekarang ini belum mengeluarkan inspirasi tema-temanya apa saja gitu ya. Harapannya agar tidak merasa harus mengikuti gitu ya Bapak Ibu. Tadi sekali lagi bedakan antara yang wajib diikuti yaitu peraturan sama yang namanya inspirasi. Jadi tolong selalu dilihat kembali. Yang saya lihat ini peraturan apa bantuan ya, apa panduan ya, gitu. Kalau panduan, inspirasi tidak ada nomornya, oke, berarti ini hanya referensi untuk saya. Tidak harus saya ikuti, yang penting saya konteskan sesuai dengan kebutuhan anak-anak di satuan saya. Tapi kalau dia regulasi, tadi capaian pembelajaran, proyek muatan profil pelajar Pancasila, berarti itu saya perlu jadikan acuan. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar ya Bapak Ibu, saya kembali ke layar awal. Ya, yang tadi sudah sempat saya sampaikan gitu ya, bahwa ketika mempelajari capaian pembelajaran itu perlu kemudian diolah lagi menjadi tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena tadi kita ingin adanya pembelajaran yang memang sesuai sekali dengan karakteristik daerah, karakteristik satuan masing-masing, kekuatan, kelemahan satuan apa, nilai-nilai yang dimiliki satuan apa. Misalnya contoh mudahnya saja, ketika Bapak Ibu sekolahnya misalnya sekolah agama ya, sekolah Islam gitu kan, atau Kristen. Oke, berarti silakan eksplorasi lebih banyak tentang capaian pembelajaran elemen nilai agama budi pekertinya. Buatlah tujuan pembelajaran mungkin yang lebih dalam gitu, atau yang silakan ditambahkan sesuai kurikulum yang sudah dipunya gitu ya sendiri, lalu di-combine gitu dengan yang ada di sini. Tapi tadi intinya bahwa apapun yang anak pelajari gitu ya terkait pengenalan agama, praktik ibadahnya itu yang membuat dia dapat menunjukkan rasa syukur gitu dan kecintaan pada Tuhan. Oke, nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu, beda misalnya dengan satuan yang misalnya guru-gurunya itu punya banyak background seni gitu. Lalu juga memang filosofinya banyak terkait seni. Oke, jadi yang mau dieksplorasi lebih banyak adalah capaian pembelajaran terkait seni tadi di dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seninya. Nah, itu silakan bikin tujuan pembelajaran yang lebih dalam tentang seni juga boleh. Tapi tadi yang penting capaian pembelajarannya ketiga elemen tadi itu terpenuhi dan waktunya silakan silakan disesuaikan.
Lalu strategi penguatan literasi dan numerasinya melalui kegiatan bermain yang bermakna, eksplorasi lingkungan sekitar, menggunakan buku-buku baca anak untuk menumbuhkan berbagai kemampuan literasi dini, ya seperti kemampuan minimal, pengenalan gagasan, pemahaman makna dan lain-lain. Nah, ini nanti dapat dilihat di standar isi gitu ya, terkait apa sih maksudnya literasi yang diharapkan di PAUD ya gitu, yang diharapkan di SD bagaimana gitu. Itu dapat melihat di standar isi untuk literasi dan numerasinya. Atau silakan Bapak Ibu perdalam lagi gitu ya, sesuai dengan yang sudah menjadi kurikulum satuan. Oke, lalu bermain bermakna ya, membangun pemahaman anak terhadap dunia melalui kegiatan eksploratif, kolaboratif, dan pengalaman yang menyenangkan. Jadi ditekankan lagi, diingatkan kembali bahwa pembelajaran selalu berpusat pada anak. Makanya tadi kemudian diharapkan ada asesmen awal. Maksudnya asesmen awal di sini adalah Bapak Ibu tahu dulu nih anak-anaknya minatnya di mana. Ketika misalnya Bapak Ibu mau membuat pembelajaran gitu ya, merancang pembelajaran itu untuk tujuan pembelajarannya terkait untuk anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan. Misalnya tadi kan di capaian pembelajaran ada ya salah satunya untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kebersihan diri. Bapak Ibu mau ambil dulu nih, saya mau tujuan pembelajarannya ini dulu untuk anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan. Nah, lihat dulu kemampuan anak tentang kesehatan ini dia sudah sampai mana ya gitu, di mana posisinya dia. Misalnya ditanyakan gitu kan, sehat itu apa sih menurut kamu? Terus kalau perilaku kayak gimana contohnya kita tuh hidup sehat gitu, misalnya seperti itu ya, bisa dengan pertanyaan pemantik, bisa dengan observasi ketika anak bagaimana perkembangan toiletingnya, bagaimana kemudian dia rutin nggak cuci tangan apa segala macam yang menunjukkan perilaku ke kesehatannya dia, bagaimana ketika dia makan, terus apa yang dia makan gitu ya. Nah jadi dari itu saja gitu. Nah kalau misalnya ternyata dilihat Bapak Ibu lihat kemudian anaknya ini misalnya dia di usia 5 tahun gitu ya, sama-sama di 5 tahun, tapi ada yang dia makanannya bawanya mie goreng gitu, terus snack-snack ciki-ciki terus, tapi tidak ada misalnya sayuran buah yang dimakan. Oke, lalu dia juga kurang paham apa itu masalah contoh-contoh sikap yang menunjukkan seseorang itu hidup sehat. Oke, berarti mungkin turunkan dulu ekspektasinya, tidak sampai dia berpartisipasi aktif, tapi dia mengenal dulu tentang apa sih hidup sehat. Nah, tapi misalnya temannya dia sudah makan buahnya bagus, makan sayurnya bagus, kebiasaan juga untuk merawat dirinya bagus gitu ya. Nah, itu berarti sudah bisa lebih dalam tujuan pembelajaran terkait berpartisipasi aktif menjaga kesehatannya gitu ya. Itu jadi selalu itu ya Bapak Ibu, sesuai mulai dulu dari kebutuhan anak gitu, posisi awal anaknya seperti apa gitu. Nah, itulah nanti yang kemudian menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Begitu juga ketika misalnya membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mulailah dari yang memang anak-anak minati temanya. Kalau tadi misalnya aku sayang bumi tentang sampah ya, anaknya mungkin nggak tertarik sama sampah gitu ya. Mereka sudah cukup misalnya sudah dapat memilah sampah dengan baik, sudah punya kebiasaan mengolah sampah, tapi mereka ada hal lain nih terkait aku sayang bumi yang mereka perlu kembangkan. Oke, pilihlah tema itu tadi yang sesuai yang dibutuhkan anak. Nah, di sini juga kami ingin menguatkan karena tadi ya, karena literasi itu ingin dikuatkan, maka juga menguatkan buku sebagai sarana belajar dan bermain untuk mengembangkan fondasi literasi dan karakter anak. Gitu. Jadi perbanyaklah bacaan, berbagai jenis bacaan gitu ya untuk anak-anak, karena tadi Bapak Ibu kita kan berarti tugasnya di PAUD ini membuat anak itu senang belajar, senang untuk siap membaca, senang untuk tadi belajar berbagai hal. Oke, berarti kasihlah bacaan yang menarik-menarik gitu ya. Kemudian gunakan itu sebagai inspirasi dari kegiatan pembelajaran gitu. Diberdayakan, banyak stimulus dengan buku bacaan atau hal-hal lain terkait informasi bacaan lainnya yang memang membuat anak tertarik untuk belajar sesuatu lebih jauh. Oke, jadi tadi ya tidak menekankan baca tulis sebagai keterampilan mekanis, tapi baca tulis itu akan berkembang sebagai dampak
Jadi ketika anak dia sudah menyukai sebuah buku, dia menyukai gambarnya, dia menyukai informasi yang pengen dia lihat, otomatis dia pasti akan ingin membacanya. Dibanding Bapak Ibu kemudian meminta anak BA gitu ya, itu akan lebih efektif gitu ya ketika diperkenalkan hal-hal yang memang menarik untuk mereka pelajari. Nanti otomatis dari situ dia akan ingin membaca, akan lebih mudah kemudian gitu. Jadi bukan keterampilan mekanisnya gitu ya, tapi kesiapan untuk membacanya. Oke, nah ini tadi ya bisa dijadikan jendela untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Misalnya tadi ketika ingin ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu ada kita semua bersaudara. Nah itu Bapak Ibu misalnya ingin membuat anak itu lebih terbiasa dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah misalnya bisa dimulai dari bacaan ini, stimulus awalnya bacaan, pilih bacaannya, kemudian tanyakan interaksi mereka, adakah interaksi mereka dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Lalu apa yang perlu mereka tahu lebih banyak tentang kebutuhan khusus? Oh bahwa mereka sama-sama manusia seperti kita ya, bukan untuk dikasihani gitu ya, bukan untuk disimpatikan, tapi ya memang diperlakukan sebagai layaknya teman biasa gitu dengan caranya masing-masing gitu. Nah, terus kegiatan apa yang dapat membangun profil pelajar Pancasilanya? Gitu. Jadi itu ya Bapak Ibu tadi berangkat dari kebutuhan awal, ketertarikan awal anaknya. Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila, upaya khusus agar karakter Pancasila itu terbangun sejak dini melalui kegiatan yang dirancang dalam konteks tradisi perayaan lokal, keagamaan, hari besar nasional dan internasional. Nah, ini adalah contoh kegiatan proyek yang sudah dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat untuk PAUD itu kita harapkan memang konteksnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi pakailah konteks yang terkait hari besar nasional, hari raya besar keagamaan gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi misalnya tadi kalau dilihat di sini ya Bali, oke, pada bulan September kemarin gitu yang memperingati Hari Raya Galungan. Oke, berarti kemudian proyek yang ingin dilakukan adalah itu. Tapi untuk untuk satuan yang berada di Medan misalnya, mungkin tidak terkait langsung gitu ya dengan hari raya tersebut. Apa yang sedang terjadi di daerah sekitarnya? Mungkin lagi ada festival apa gitu ya. Nah, itu bisa dipakai sebagai konteksnya. Jadi nanti kita harapannya akan sangat beragam sekali proyek dari masing-masing, tergantung tadi ya minat dari anaknya, lalu konteks apa yang sedang terjadi saat itu, gitu. Lalu penekanannya bukan pada kegiatannya, misalnya nanti anak tampil bisa nari, kemudian anak nanti bisa market day, anak bisa bikin bahan olahan dari sampah gitu, bukan hanya itu, karena tujuan akhirnya itu bukan ke kegiatan atau ke produk proyek ini, tapi sejauh mana rangkaian kegiatannya dapat membuat anak ini nanti dia mulai terbangun nalar kritisnya, mulai terbangun rasa toleransinya gitu ya, gotong royongnya gitu. Jadi itu yang dilihat gitu ya. Dan itu harapannya bukan guru saja, bukan Bapak Ibu guru saja yang mengatakan oke nanti anak-anak misalnya ya bikin untuk peringatan Hari Raya Galungan. Oke, nanti habis itu anak bikin ini, bikin itu ya, kalian bikin ini, bikin itu gitu. Nah, itu kan berarti semuanya sudah diberikan oleh Bapak Ibu ya gitu. Tapi berikanlah pilihan-pilihan dalam rangka memperingati Hari Galungan itu untuk apa sih itu galungan gitu ya, misalnya dipelajari oleh anak-anak, mereka tahu lalu apa yang mereka mau lakukan untuk apresiasi hari raya tersebut. Berikanlah opsi-opsi gitu ya untuk mereka mengeluarkan idenya. Saya tuh mau ngapain ya untuk ini. Misalnya temanya terkait konservasi air. Oke, apa yang anak mau lakukan? Cara saya menghemat air itu bagaimana? Gitu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu semua yang merancang kegiatannya, tapi tadi kasih opsi-opsi apa yang mau dilakukan oleh anak. Jadi selalu semuanya kembali pada anak dulu. Kemudian di luar kurikulum ada dukungan kebijakan terkait monitoring kinerja. Itu kita juga sudah menyambungkan gitu ya Bapak Ibu dengan program-program kementerian lainnya seperti transisi PAUD SD gitu ya, lalu juga monitoring kinerja, kemudian meningkatkan akses buku bacaan anak serta kampanye peran PAUD dan penguatan peran keluarga melalui kelas orang tua dan keterlibatan orang tua dalam proses belajar.
Oke, nah mungkin itu dulu Bapak Ibu, sekian terkait kebijakan. Tadi ya sekali lagi mohon dipelajari pelan-pelan. Tadi bisa di platform Merdeka Mengajar kalau misalnya sudah ada ini sudah ada akunnya, atau tadi di website kurikulum.kemdikbud. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya kembalikan ke Bu Ila. Ya, baik. Terima kasih Bu Kiki. Ayah bunda sekalian. Ya, ayah bunda sekalian, barangkali ada yang mau bertanya ataupun yang mengkonfirmasi dari paparan yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki. Silakan untuk raise hand dulu untuk bisa saya tunjuk. Ya. Ya, ini udah ada yang raise hand ya Bu Kiki ya. Ya, tolong yang lain kalau memang tidak dalam kondisi mau bertanya, mic-nya ditutup dulu untuk suasana kelas lebih kondusif. Silakan Bu Nurul Hidayah. Baik, terima kasih Bunda Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunda Rizky. Saya ada 3 pertanyaan Bunda. Yang pertama itu yang tadi di awal Bunda sampaikan, karakteristik kurikulum Merdeka pada PAUD itu salah satunya yaitu PP 57 tahun 2021 ya Bunda, yang di situ menyatakan bahwa awal tahun pertama hanya untuk usia 5 sampai 6 tahun ya Bunda. Nah, namun di sini kami mencoba untuk menjalankan yang usia 4 tahun di sini Bunda, seperti kelas A. Apakah itu boleh gitu ya Bunda ya? Nah, lalu di situ itu kan untuk mencari tujuan pembelajaran yang kita turunkan dari CP, jika tidak tercapai di usia 4 tahun itu, apakah nanti kita bisa meneruskannya di usia 5 sampai 6 tahun? Begitu Bunda. Untuk yang kedua, untuk dokumennya Bunda ya, dalam struktur kurikulum itu kan terdiri dari intra dan juga P5 ya Bunda. Untuk intra itu RPP-nya kami menggunakan RPP yang seperti biasanya ya, RPPH gitu loh Bunda. Nah, namun apakah untuk P5 hanya modul ajar atau sama? Kami membuat juga RPPH seperti itu Bunda. Nah, untuk yang ketiga, untuk alokasi waktu nih Bunda, dalam kurikulum Merdeka ini kan tidak sama ya Bunda. Kalau sebelumnya kurikulum 2013 itu kan tema ya Bunda, yang alokasi waktunya itu semester 1 itu 17 minggu ya Bunda. Nah, kalau mencari alokasi waktu untuk topik, apakah sama dengan tema? Contoh kami di sini semester 1 topik yang pertama itu misalnya Aku Sayang Kakak. Apakah itu kami sendiri yang menentukan waktunya, misalnya mau 4 minggu atau 3 minggu seperti itu, namun hasilnya dalam 1 semester itu 17 minggu, seperti itu Bunda, atau bagaimana? Mohon arahan dan masukannya. Terima kasih Bunda Rizky. Ya, baik Bu Riki, dipersilakan mungkin mau langsung menjawab. Mana ya Bu Rizky? Bu Rizky apa terputus ya? Masih di mute Bu Rizky, punten. Oh iya, saya masih mohon maaf. Iya. Iya. Iya, Bapak Ibu, tadi ini saya sudah lepas earphone, semoga lebih jelas ya suaranya. Mohon maaf tadi tidak terlihat. Semoga tadi tidak semuanya mengalami gangguan untuk mendengar suara saya. Oke. Untuk karakteristik kurikulum Merdeka PAUD itu maksudnya bukan di PP ya Bu, tapi PP 57 itu adalah landasan untuk membuat standar nasional pendidikan. Which mean yang berarti untuk semua kurikulum gitu ya, itu dia landasannya si PP 57 ini, kemudian dibuatlah standar nasional pendidikan yang ada di Permendikbud nomor 5 tentang standar kompetensi lulusan, atau di PAUD itu tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Lalu standar proses, standar
isi standar penilaian gitu. Jadi kalau berbicara karakteristik kurikulum merdeka itu tadi ya, bahwa pasti selalu berpusat pada anak gitu ya. Sehingga tadi kalau pertanyaannya apakah untuk waktunya itu gitu, untuk topik dan tema bagaimana gitu ya, ditentukan sendiri oleh satuan. Tadi untuk acuan pembelajaran sehari-hari yang dilihat itu adalah capaian pembelajaran yang tadi saya perlihatkan, ada elemen nilai agama budi pekerti, elemen jati diri, dan elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Nah, itu silakan buat pertama mungkin bisa tujuan pembelajarannya dulu dari capaian pembelajaran yang ada. Bapak Ibu, apa kalau misalnya diberlakukan di TKB saja, oke, tujuan pembelajarannya mau apa saja. Kalau mau mulai dari TKA itu oke, berarti breakdown-nya bisa lebih banyak gitu ya. Jadi tadi capaian pembelajaran hanya satu ya Bapak Ibu, mau anaknya berada di kelas di umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu, dia CP-nya sama fase fondasi. Tapi tadi dia perlu mulai dari mana nih? Gitu. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu turunkan dalam tujuan pembelajaran. Kalau misalnya untuk usia 3 tahun ya gitu. Nah, itu berarti mulai tadi dulu dari kebutuhannya apa nih anaknya. Tadi misalnya pengenalan emosi dulu gitu kan. Apakah dia sudah mengenal berbagai emosi, dia sudah bisa mengekspresikan. Nah, kalau misalnya memang perlu di situ gitu ya, perlu dikuatkan situ, oke, mulai dari situ dulu gitu. Lalu nanti bagaimana sampai ke atasnya, ke ujung pautnya dia kemampuannya dapat meregulasi emosi gitu. Jadi tadi sama, capaian pembelajarannya sama, tapi anak tangganya yang dibuat kemudian. Nah, makanya kemudian nanti dikenal ada yang namanya alur tujuan pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami juga sedang menyiapkan contoh-contoh ATP di PAUD gitu untuk rentang usia yang lebih besar gitu. Walaupun memang untuk sekarang sebenarnya yang wajib pelaksana itu baru di TKB saja. Tapi bagi satuan yang memang ingin melaksanakan langsung gitu ya, KB-nya iya, TKA-nya iya, maka perlu membuat anak tangga tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Gitu. Tapi tolong buatlah secara fleksibel tadi ya, karena belum tentu sebenarnya kemampuan anak yang lebih besar itu, lebih tua itu dia lebih besar semuanya dari yang usianya lebih muda dari dia gitu. Jadi tadi selalu mulai dari kondisi awal peserta didiknya, apa yang dia butuhkan, tujuan pembelajaran apa yang perlu dikuatkan dulu gitu. Sedangkan kalau tadi ketika kita melihat CP itu dia hanya ujung saja. Jadi intinya kayak yang sudah jadi ini seperti ini. Bagaimana proses menuju ke sana gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang membuat kemudian tujuan pembelajaran. Nanti nanti kan ada contoh-contoh tujuan pembelajarannya gitu ya. Nanti kita juga sedang menyiapkan contoh-contoh ATP gitu ya untuk membuat itu gitu. Dan tadi kalau untuk alokasi waktu berarti ya ditentukan sendiri waktunya. Misalnya ada topik dalam satu semester itu yang topiknya lebih lama dibanding topik lain. Karena misalnya tadi penguatannya lalu minat anak-anak itu lebih banyak ke sana gitu. Tidak masalah, silakan. Selama tadi itu dia jelas ada tujuan pembelajaran yang mau dicapai di sana gitu, dan memang sudah sudah diorganisasikan agar bagaimana tujuan pembelajarannya bisa tercapai ini di semester 1, ini semester 2, atau boleh dibolak-balik juga karena tadi kan untuk PAUD itu lebih fleksibel. Intinya semua kegiatan itu dia membangun kemampuan yang ingin dicapai di capaian pembelajaran. Sama waktu proyek juga ditentukan sendiri. Jadi dari tema intrakurikuler ditentukan sendiri, waktu proyek dan waktu proyek muatan profil pelajar Pancasila itu juga ditentukan sendiri. Tapi tadi yang namanya kita membangun karakter pasti nggak realistis kalau hanya 1 hari 2 hari gitu ya. Kira-kira butuh kegiatan seperti apa, rangkaian kegiatan seperti apa gitu ya, yang dan waktu seberapa lama yang bisa membuat anak itu terbangun karakternya. Oke, lalu tadi juga ya temanya juga silakan ditentukan waktunya, tapi bagi yang satuan yang sudah melaksanakan kurikulum mereka perlu membuat di dokumen KOSP-nya bagaimana saya mengorganisasikan pembelajaran di 1 tahun ini. Misalnya semester 1 saya mau pakai topik sekolahku, lalu juga tadi bulan misalnya mau membuat
aku cinta bahasa gitu ya, misalnya jadi ada bulan bahasa khusus gitu. Lalu tadi apa misalnya ada perayaan hari besar yang ingin dilakukan gitu. Oke, itu masukkan di dalam 1 semester ini kira-kira perkiraannya waktunya berapa lama? 3 minggu, satu bulan gitu atau bagaimana? Lalu proyeknya, kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dalam 1 tahun di PAUD dilaksanakan 1 sampai 2 kali. Jadi silakan dipilih mau dilaksanakan 1 kali atau 2 kali. Nah, tapi tadi karena dia waktunya tidak temanya maksudnya dilakukannya tidak banyak ya, hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun gitu, maka gunakanlah kesempatan itu untuk benar-benar membuat kegiatan yang semenarik dan sebermakna mungkin gitu ya Bapak Ibu untuk ini. Lalu ya tadi semoga sudah terjawab ya. Kemudian RPP untuk modul P5 ya, jadi kan sebenarnya kalau berdasarkan Permendikbud nomor 16 tentang standar proses gitu ya, bahwa dalam perencanaan pembelajaran itu minimal ada 3 komponen. Jadi minimal sekali 3 komponen gitu ya, sama mau kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 itu ada tujuan pembelajaran, kemudian proses atau kegiatan pembelajarannya, lalu yang ketiga asesmennya. 3 ini. Itu minimal sekali. Jadi kalau ditanya, Bu, peta konsep harus ada apa enggak? Silakan. Kalau misalnya satuan itu merasa mudah menggunakan itu pakai peta konsep, tapi dia bukan hal yang harus wajib ada. Lalu juga, Bu, apa harus dibuat harian atau mingguan? Tidak ada ketentuan mesti harian atau mingguan gitu ya Bapak Ibu, tapi tadi yang realistis bisa dilakukan oleh satuan. Karena intinya juga dari kurikulum Merdeka itu ingin Bapak Ibu tuh semua dokumen itu memang relevan untuk Bapak Ibu pakai, bukan sesuatu yang untuk sebenarnya fungsinya administratif hanya untuk dikasih ke orang lain yang menagih gitu, tapi benar-benar dipakai. Seperti misalnya dokumen RPP-nya, kalau misalnya tidak realistis setiap hari ada, oke, buatlah per minggu gitu. Tapi tadi dibuat jelas gitu ya, minimal ada tujuan pembelajarannya, bagaimana kegiatan pembelajarannya, lalu asesmennya yang menunjukkan bahwa bagaimana saya membantu agar tujuan pembelajaran ini tercapai, bagaimana kegiatan pembelajaran membantu agar ini tercapai, lalu juga disiapkan bagaimana saya tahu tujuan pembelajaran ini sudah tercapai. Nah, itulah apa masuk ke dalam asesmennya. Tadi ya, bagaimana bentuk bantuannya agar tujuan pembelajaran tercapai dan bagaimana tahu tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, itu adalah asesmen yang perlu dipikirkan. Nanti tolong buka kemungkinan bahwa misalnya dalam satu kelas itu bisa jadi anak-anak tidak jenis instrumen asesmennya itu bisa berbeda-beda. Misalnya bagi anak yang memang dia kemampuan komunikasinya terlihat cukup baik gitu ya, dapat celotehnya itu terlihat sekali gitu ya, otentiknya oke, dengan catatan anekdot cukup. Tapi ternyata misalnya ada anak yang dia tidak banyak bisa atau malu untuk berbicara gitu, dia banyak bekerja tangannya, oke, berarti mungkin instrumen yang cocok adalah misalnya unjuk kerjanya atau portofolio atau dokumentasi gitu ya. Jadi mohon disesuaikan gitu. Lalu untuk RPP modul P5-nya itu berarti sama ketika kita berbicara tujuan proyeknya apa. Berarti kita berbicara tentang karakter apa yang mau dikembangkan dari profil pelajar Pancasilanya. Jadi pilih misalnya dalam rencana proyek ini, buatlah, oh saya mau mengembangkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulianya, lalu saya juga mau mengembangkan gotong royong. Nah, temanya ini saya lihat kemarin itu anak-anak lagi suka dengan ya mereka kemarin kemarin itu baru hujan lebat terus gitu ya, dan banyak yang rumahnya banjir. Oke, nah saya mau ambil tema ini nih, bagian misalnya tentang banjir gitu ya untuk anak-anak gitu. Tapi tadi tujuannya jelas, mau mengembangkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa-nya, sama berakhlak mulia dan bergotong royongnya. Oke, berarti lalu rangkaian terlalu jelas tema yang mau dipilih apa? Oke, aku sayang bumi karena tadi ya terkait banjir. Bagaimana saya membantu mencegah atau mengatasi banjir gitu ya misalnya. Nah, lalu tadi ya sudah dimensinya apa yang mau dikuatkan, lalu juga tema proyeknya apa.
tadi Aku Sayang Bumi itu kan masih besar. Berarti apa yang mau dikhususkan dari Aku Sayang Bumi? Oh, tujuannya adalah lebih lanjut tadi untuk saya punya andil dalam mencegah dan menanggulangi banjir misalnya. Lalu tadi seperti rangkaian kegiatannya apa? Nah, itu kan tadi kita berbicara seperti kalau di RPP yang ini, yang capaian pembelajaran, ada proses pembelajarannya. Nah, berarti rangkaian kegiatannya apa? Misalnya yang pertama, itu Bapak Ibu menyediakan video banjir, atau mungkin misalnya langsung ada di sekitar sekolah itu yang tempatnya banjir, mau dibawa ke sana anak-anak. Gitu ya. Lalu apalagi yang ingin ketahui tentang banjir gitu. Lalu misalnya mendatangkan narasumber gitu ya. Di kegiatan keduanya Bapak Ibu ingin misalnya anak-anak tahu kenapa sih bisa banjir gitu ya. Caranya bagaimana. Lalu nanti sampai ke kemudian terus kalau banjir apa yang harus saya lakukan gitu kan ya. Atau bagaimana sebaliknya. Intinya itu tadi rangkaian kegiatannya. Cukup misalnya tuliskan rangkaian kegiatannya apa. Gitu. Misalnya mau ada berapa kali, 5 kali, 6 kali kegiatan, sampai nanti ujungnya adalah hasilnya itu mereka membuat, memberi, misalnya contohnya membuat jurnal cara saya untuk mencegah banjir atau membantu agar banjir teratasi misalnya. Ada yang nanti caranya macam-macam nih, nanti mereka kemudian diminta cerita gitu. Nah, selalu sama tadi asesmennya, sejauh mana kegiatan tadi, yang rangkaian kegiatan yang mereka lakukan itu dapat membantu si bergotong royongnya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulianya itu sudah mulai muncul belum? Sudah ada jejak-jejaknya belum? Mereka mulai terbangun nih kolaborasinya gitu. Berarti kan kegiatannya perlu ada kegiatan kelompok gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu tadi sama berarti ya, tujuan proyeknya apa yang mau dibangun, dimensinya, temanya, tujuan lebih spesifiknya apa, lalu rangkaian kegiatannya apa, sama asesmennya. Ya, mungkin itu dulu Bu Ila, harapannya bisa menjawab pertanyaan juga yang lain. Iya, baik, makasih. Ya, waktu kita tinggal 5 menit lagi, tapi ini ada beberapa pertanyaan yang resen dan juga ini ada yang lewat chat. Saya coba baca dulu yang chat, tapi mungkin ini menurut saya nanti aja bisa dijawab oleh materi yang berikutnya. Dari Bu Dinar Indarasati, itu maaf Bu Rizky, izin bertanya, bolehkah proyek dibuat 1 semester dengan 2 proyek atau cukup 1 saja? Menurut saya ini nanti karena waktunya sudah 5 menit lagi, ini nanti bisa ditanyakan ketika nanti materi dengan Pak Wayan ya. Jadi yang ini bisa lebih detail lagi di materi tentang proyek untuk PAUD ya. Mohon maaf nih Bu Dinar, jadi yang ini nanti dipending dulu pertanyaannya. Sekarang yang resen dulu Bu Wiwin Winarti, silakan. Singkat ya pertanyaannya karena waktunya sudah tinggal 5 menit. Silakan Ya, buka kamera. Iya baik, terima kasih Bu Ila. Izin Bu Rizky mau bertanya mengenai proyek P5 itu, apakah kita bisa membuat proyek itu dengan kunjungan edukasi, misalnya ke museum atau ke tempat-tempat yang bisa anak-anak untuk belajar di sana gitu, Bu. Misalnya juga materinya. Saya langsung jawab ya Bu Win, Bu Ila. Iya, silakan singkat saja Bu. Oke. Karena ini masih banyak yang mau bertanya. Silakan. Iya. Nah, ini sambil saya menjawab yang ada di chat juga ya Bu Ila ya tentang Ya. proyek tentang profil pelajar Pancasila. Tadi ya Bapak Ibu tujuan dari proyek muatan profil pelajar Pancasila itu adalah terbangun 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Berarti pilihlah kegiatan-kegiatan yang dapat membantu membangun ini,
Gitu. Apakah bisa kunjungan edukasi? Bisa, tapi apakah cukup? Kunjungan dari edukasi apakah cukup membangun karakter? Nah, ini harapannya ada hal-hal yang memang dibahas gitu ya, ada isu yang memang peserta didik tahu, lalu kemudian mereka cari informasi lebih jauh dan mereka punya alternatif solusi, mereka mau berkontribusi terhadap menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tujuannya proyek itu ke sana. Tadi juga ada yang bertanya, ya, tadi bisa, tapi apakah cukup? Menurut saya tidak. Perlu ada rangkaian kegiatan lain yang membuat anak-anak itu lebih aktif. Lalu juga ada pertanyaan, kenapa P5 terpisah gitu ya Bapak Ibu? Sebenarnya di PAUD itu juga tema-tema intrakurikulernya juga bisa terkait itu, terkait tadi ya gitu, Aku Sayang Bumi gitu ya, kemudian juga Aku Cinta Indonesia, tapi memang ini adalah salah satu karakteristik kurikulum merdeka. Di dasmennya itu juga dibuat proyek muatan profil pelajar Pancasila ini dengan 7 tema besar. Nah, itu temanya itu tadi ada selaras 4-nya dengan PAUD. Karena apa? Kita ingin mengenalkan sedari dini isu-isu prioritas nasional. Jadi itu isunya diambil dari untuk Sustainable Development Goals gitu ya Bapak Ibu. Makanya jadi untuk menguatkan bahwa terbiasa anak-anak ini paham dengan isu urgent di lingkungan sekitarnya. Jadi istilahnya kalau P5 itu dia ada jalurnya jalan tol kita pakai gitu kan. Kalau capaian pembelajaran itu dia memang ujungnya ketika anak belajar sehari-hari itu biar bisa biar profil pelajar Pancasila terbangun iya gitu. Jadi istilahnya kalau pakai capaian pembelajaran tuh kita mampir-mampir gitu. Kalau mau dari Jakarta ke Jogja, mampir ke rest area, mampir ke kota tertentu. Sedangkan kalau proyek muatan profil pelajar Pancasila kita langsung nih dari Jakarta ke Jogja jalan tol langsung nyampe ke Jogja gitu ya. Jadi makanya kemudian dipisah. Lalu tadi ya sekali lagi proyek itu dilaksanakan yang untuk khusus P5 ya 1 sampai 2 kali dalam setahun. Jadi silakan dipilih mau berapa kali, mau di semester mana, dan iya nanti proyeknya dia jadi satu dengan yang intra, tapi dia ada penjelasan juga deskripsi tentang gambaran proyeknya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Diki. Waktunya sudah sampai posisi jam 11.30, artinya untuk materi ini sudah selesai. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang masih raise hand dan mungkin ada pertanyaan di chat yang belum juga terjawab, jangan khawatir meskipun kita ini masih belum tidak sempat, Bu Kiki belum sempat untuk menjawab, nanti akan ada materi terkait dengan ini yang akan lebih detail lagi membahas tentang mungkin dengan kegiatan proyek pada PAUD dan juga untuk kegiatan pembelajaran intrakurikulernya. Nanti dari masing-masing materi akan dibahas lebih mendalam lagi dan insya Allah Bapak Ibu sekalian akan lebih bisa memahami. Karena waktu kita bisa sampai di sini saja ya. Mohon maaf ya Bu Kiki ya, karena ini sampai 11.30 kan jadwal kita ya. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk materi kita sampai di sini karena sesuai dengan jadwal kita sampai dengan posisi jam 11.30. Dan mungkin untuk Bu Kiki ada closing statement, silakan. Ya, terima kasih Bu Ila. Ya Bapak Ibu, jadi sekali lagi tadi tolong dipelajari pelan-pelan saja. Tadi ya mulai dari bisa lihat tadi website yang tadi gitu ya, pelajari pelan-pelan. Lalu bisa lihat gitu ya mana yang peraturan gitu ya tadi, terus mana juga yang panduan. Silakan ambilnya dari sumber yang terpercaya tadi dari website Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tadi. Bedakan tadi mana yang peraturan. Silakan dipelajari standar kompetensi lulusannya, Permendikbud nomor 5, standar isi Permen nomor 7 gitu ya, lalu standar proses nomor 16 dan penilaian nomor 21. Nah, itu untuk standar program layanan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membuat RPP atau mau bikin modul ajar, cukup lihat capaian pembelajaran dan juga dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Terus kolaborasi sama-sama gitu ya Bapak Ibu, bikinlah komunitas belajar untuk dapat memahami ini lebih lanjut nanti bagaimana implementasinya di lapangan gitu. Jadi semangat
terus gitu. Silakan kalau misalnya nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut ya Bu Ila, kalau misalnya ada yang mau di list untuk saya nanti secara tertulis, silakan nanti akan bisa saya jawab dalam bentuk tulisan. Oke, ya. Semangat selalu Bapak Ibu. Iya, maksudnya bisa melalui WA Japri begitu? Itu juga bisa Bu, tapi misalnya teman-teman di sini dari P3 PAUD mau melis tadi ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti dikasihkan ke saya dalam satu dokumen Word gitu, bisa saya bantu isi di situ. Baik, terima kasih. Ya, mohon kepada admin untuk kelas 1 dan 2 untuk pertanyaan yang melalui chat mohon didokumenkan, untuk listnya itu bisa disampaikan ke Bu Kiki sehingga peserta bisa mendapatkan jawaban. Ya, terima kasih Bu Kiki atas paparannya untuk kali ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya dan terutama kepada guru-guru semua untuk membuka inspirasi baru tentang implementasi kurikulum Merdeka. Sekian, terima kasih dan dari saya cukup sekian juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Nanti kita ketemu lagi jam 13.00. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua, izin di Kepada para peserta, silakan untuk beristirahat. PPT nanti akan dikirim melalui grup WA masing-masing ya. Selamat beristirahat pada seluruh peserta. Untuk kelas 1 nanti kembali lagi pukul 13 ya. Jadi pukul 13 kurang 10 menit dimohon kembali lagi. Terima kasih. Bagaimana? Bapak izin bertanya, Mau Pak. tanya? Ya silakan. Mau tanya? Ya silakan Ibu. Pak, boleh saya keluar dulu dari ini Pak, dari Zoom Pak, HP-nya sudah panas. Ya boleh keluar dulu, nanti masuk kembali pukul 1 kurang 10 menit. Maaf mau tanya, untuk pengisian kehadiran itu maksimal jam berapa ya Pak? Soalnya saya juga kebetulan belum mengisi. Nanti silakan japri ke admin grup ya. Itu admin grup itu yang di situ kan yang mengirim informasi itu Ibu japri ke admin grup ya. Silakan. Komunikasi Oke, baik, makasih Pak. Ya, oke. Sama-sama. Ya, silakan live dari Zoom dulu, tidak apa-apa untuk mendinginkan pesawat Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kembali lagi ke pukul 13 kurang 10 menit untuk kelas 1. Kelas 2 hari ini jadwal siangnya kosong karena digantikan nanti pada hari Kamis ya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Boleh izin live, Bu, Pak? Ya, silakan Bu. Ya, untuk kelas 1 nanti kembali lagi pukul 13 kurang 10 menit ya. Langsung ke rumah apa ke rumah apa ke itu dulu? Main Seperti room. tadi pagi Ibu masuk bagaimana ya? Seperti tadi pagi Ibu masuk ya. Oke. Nanti akan diarahkan lagi untuk masuk ke ruang kelasnya masing-masing. Bapak mohon maaf mau bertanya untuk yang kelas 2. Berarti setelah ini tidak ada jam Pak ya Pak? Ya betul, kelas 2 kosong untuk sesi siangnya. Oh baik, terima kasih ya Oke. Pak. Oke, sama-sama. Untuk absen Pak? Silakan hubungi admin grup masing-masing ya Bu ya, yang belum absen ya. Ya, baik, terima kasih. Sudah ada di chat Pak itu link absennya. Ya betul, link absennya sudah ada di chat, silakan isi absennya dulu.
Kalau yang agak ada kendala, silahkan hubungi admin grup di kelasnya masing-masing. Selagi untuk para peserta silahkan boleh istirahat, live dari Zoom dulu silahkan untuk mendinginkan pesawat dari Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti kembali lagi pukul 13 kurang 10 menit untuk kelas 1. Untuk kelas 2 tidak ada jadwal untuk hari ini siang hari karena digantikan di hari Kamis siang. Terima kasih. Selamat beristirahat.